Alfa menatap Viana yang terlihat benar-benar mengizinkannya untuk pergi dengan Renaya. Karena kutukan, Viana tidak keberatan. Alfa lega karena tidak akan menimbulkan salah paham. Kali ini Alfa sangat berterima kasih pada perempuan yang mencintai ayahnya karena sudah mengutuknya. Membuatnya hanya Viana. Tidak ada yang lain. Viana diam saja saat Alfa mengecupi pipi dan lehernya. "Udah gak masalah lihat leher?" tanya Viana. Alfa tersenyum. Tanyanya telat banget. "Gue udah bisa kendaliin, gue berangkat," pamitnya lalu pergi tanpa berat hati lagi. Viana tersenyum lega, Alfa benar-benar bisa mengendalikan diri. Itu efek cinta. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Astaga, cinta. Viana bergumam malu-malu, membingkai wajahnya sendiri. Dia dan Alfa benar-benar menyingkirkan apa itu pembatas dan keraguan. Barusan saja dia berani bertanya tanpa takut. "Dor?" Ayu mengejutkan menantunya sampai agak melompat kaget. "Bunda, aduh." Viana terkekeh setelahnya lalu mengulum senyum. Melihat perbedaan itu, Ayu melebarkan senyumnya. Apakah Alfa memperlakukan Viana dengan baik sampai terlihat sesegar sekarang? "Sabar ya, Alfa gak akan berpaling, Bunda yakin." Ayu memeluk sekilas menantunya untuk menguatkan. Perempuan mana yang rela membiarkan suaminya bersama perempuan lain? Entah itu pacaran atau sudah menikah. "Aku percaya Alfa, Bunda." Kutukan itu jaga Alfa buat aku. Viana tersenyum malu. "Buka. Saya orang tua Viana, bukan pengemis." Ayu dan Viana sontak mengalihkan fokus pada keributan di gerbang depan. Ayu berjalan lebih dulu, diikuti Viana yang berdebar cemas. Kenapa suara itu tidak asing? Apakah kebahagiaannya akan kembali terengut? Di sana ada Sally dan Johan. Terlihat emosi karena dihalangi oleh penjaga rumah. Ada apa ini? Ayu menghadang Viana agar berada di belakangnya, seolah menjaganya. Melihat itu Viana menghangat. Padahal Ayu belum kenal lama dengannya, tapi bisa seperhatian itu. "Via," panggil Sally. Viana menatap penampilan keduanya. Terlihat seperti sedang kacau. Wajahnya kusut seperti memiliki beban. "Bapak ingin bicara denganmu, Via." Lirihnya. "Saya ingin Via ikut saya sebentar. Saya harap Ibu Ayu tidak ikut campur urusan saya dan anak saya." Lanjut Sally. Ayu memicing. "Saya tahu, Via anak ibu dan bapak. Tapi sekarang dia anak saya juga, sudah seperti anak kandung saya, tentu menjadi urusan saya," tegasnya. "Ada apa?" Viana ingin tahu, ada apa mereka kemari, bukankah sudah membuangnya? "Bantu kami," mohon Sally to the point. "Tiara masuk penjara, dia terjerat penipuan. Uang yang waktu itu diambil Tiara, Mama dan Bapak tidak menyentuhnya," lanjutnya tentu berbohong. Viana tersentak samar. Kakaknya di penjara. Satu sisi ada rasa senang, namun sisi kasihan muncul juga. Bagaimanapun, seburuk apapun, mereka tetap keluarganya. Namun apa yang bisa dia bantu? Di sini dia hanya seorang istri yang bergantung pada suami. Bahkan hidup masih dibiayai mertua. Setelah uang habis, kalian ingin mengganggu Viana dengan urusan yang bukan urusannya. Kalian sungguh tidak tahu malu. Ayu jadi kesal. Dia masih ingat saat anak sehebat Viana, sebaik Viana disia-siakan hanya karena uang. Ayu tidak akan melupakan itu. Sally terlihat menahan kesal, namun dia harus tetap menurunkan egonya. Beda dengan Johan, terlihat ada setitik rasa penyesalan di kedua matanya. "Mama mohon, Viana." Renaya berjalan beriringan dengan Alfa. Sudah lama dia ingin tahu dunia pasar malam yang dia lihat dalam sebuah film. Semua mata melihat ke arah keduanya dengan penasaran.
Masalahnya ada beberapa bodyguard besar berpakaian hitam menjaga mereka. Menduga mereka artis. Hingga video mereka mulai tersebar. Beberapa orang mulai mengenal Renaya yang sangat cantik dan Alfa yang tampan. Dua pasang anak muda yang mulai banyak dicari. Setelah mengelilingi pasar malam, makan di restoran mewah lalu berbincang tentang apa yang disukai. Warna kesukaan, dull, keduanya memutuskan mengakhirinya karena memang sudah malam. Alfa terlihat tersenyum ramah pada Renaya. Menganggapnya teman karena setelah itu mereka sepakat untuk berteman. Alfa akan menceritakan semuanya pada Fiana. Apa Ana udah tit? Langkah Alfa terhenti saat melihat Fiana meringkuk di sofa, tengah tidur. Apa tidak dingin? Sejak kapan dia tidur di sana? Alfa berjongkok, alisnya bertaut serius. Apa Fiana menangis? Matanya sembab. Kenapa menangis? Apa karena film? Tidur? Tanya Ayu yang selesai menyiapkan buah di dapur. Dia nangis, Bun. Apa karena aku sama Renaya? Ayu tersenyum lalu menggeleng. Fiana lagi kalut, lalu Ayu menjelaskan semua yang terjadi. Fiana kebingungan, untung Ayu membantunya sampai Sally dan Johan menyerah lalu pulang. Setelah itu Fiana bingung harus bagaimana. Ayu menguatkannya, menenangkannya, sampai Fiana terisak haru saat Ayu akan membantu demi Fiana. Walau membantu meringankan hukuman bukan membebaskan Tiara. Ayu akan melakukan itu jika Fiana memutuskan untuk membantunya. Namun sampai saat ini Fiana belum yakin. Kita bicarain sama ayah nanti, angkat ke kamar. Fiana udah makan malam, tenang aja. Makasih, Bun. Alfa menggendongnya, membuat Fiana menggeliat dan membuka matanya. Kita ke kamar. Alfa tersenyum menenangkan. Melihat itu, Fiana kembali terisak. Dia merasa kacau. Ada dua sisi yang kini berperang dalam jiwanya. STTT. Alfa mengecup pipi Fiana sekilas, terus membawanya menuju kamar lalu menurunkannya, menariknya ke dalam pelukan. Mama sama Bapak datang, Fiana terisak pelan. Perasaannya jadi campur aduk. Gue tahu. Alfa usapi kepala Fiana. Bingung. Lo kalau mau bantu keberatan gak? Fiana terdiam. Gak tahu, cicitnya. Lo gak usah pikirin lagi. Gue putusin buat bantu, tapi bener kata Bunda, kita bantu buat ringanin, bukan bebasin. Alfa mengusap air mata Fiana, mengecupi bibirnya beberapa kali lalu memeluknya lagi. Fiana mulai tenang. Dia tidak merasa ngantuk lagi. Alfa pun menceritakan apa yang terjadi. Soal dia dan Renaya yang memutuskan menjadi teman. Dia tahu, gue cuma bisa sama lo. Sama-sama juga buat apa? Kita cuma jalanin peran. Alfa terlihat percaya pada Renaya. Entah apa yang akan terjadi ke depannya. Dia mau ketemu sama kamu, mau ngobrol. Kita jalan hari Minggu, minggu depan kalau gak ada halangan. Alfa mengusap perut Fiana sedari awal menceritakan apa yang terjadi. Fiana mengangguk saja. Mengikuti kemauan Alfa lalu terpejam saat bibir Alfa mulai M3M4 gut bibirnya. Fiana bersiap. Alfa pun sama. Keduanya seperti biasa berangkat bersama, namun bedanya Fiana terlihat lesu. Alfa tidak membahas. Dia mencoba maklum. Jadi Fiana tidaklah mudah. Disakiti keluarga dari kecil, di saat dia berada di titik ini dan terbebas dari mereka. Dia harus berada di antara pilihan. Membantu atau tidak. Motor berhenti, Fiana masih melamun sampai tersentak kaget hampir terjungkal dari motor kalau saja Alfa tidak menarik pinggangnya.
Padahal Alfa hanya ingin melepas helm itu. Kenapa reaksi Viana seperti hendak dipukul? Astaga! Viana dan segala traumanya. Alfa berjanji, dia tidak akan melukai Viana dari segi fisik atau mental. Dia akan menjadikan Viana ratu di hidupnya. Apa sih? Alfa membantu Viana turun dari motor. Fokus, jangan banyak mikir. Alfa mengusap kepala Viana setelah meraih helmnya. Viana sontak melirik sekitar. Hanya 1 atau 2 orang yang melihat. Nah, ini dia artisnya. Anton mendekati keduanya. Lihat, Via. Temen lo, lanjutnya. Viana dan Alfa melihat video yang katanya viral itu. Banyak sekali yang berkomentar menyukai Renaya dan Alfa bersama. Tenang aja, Via. Tetitnya ngaceng cuma sama lo, kekehnya. Viana melotot kaget dan bersemu malu. Alfa tidak diam, dia menampol Anton kesal. Sorry, gue mau nikah deh kayaknya setelah lulus. Gue gak mau terus bikin dosa, Putri mau gak ya sama gue? Celetuknya mengambil topik asal. Alfa, apa aku boleh ketemu Kak Tiara di kantor polisi? Viana menatap Alfa ragu. Keduanya berada di kantin. Alfa masih betah meletakkan tangannya di kursi yang diduduki Viana. Terlihatnya seperti tengah merangkulnya. Dia tidak peduli walau kini menjadi sorotan karena viralnya dia dan anak presiden itu. Kapan? Alfa mencomot makanan Viana yang tidak habis. Rasanya tidak buruk, dia menarik mangkuk itu lalu memakan sisa Viana. Anton dan Anwar tidak peduli dengan suami istri di hadapannya, mereka sibuk sendiri dengan apa yang dibahas Anwar. Viana menatap Alfa yang memakannya dengan tenang itu. Sungguh tampan. Pulang sekolah? Viana juga ragu. Tapi, dia ingin memastikan dan melihatnya langsung. Bunda lagi ngobrol sama ayah, nanti pulang kita diskusiin lagi. Alfa juga belum tahu pasti dengan apa yang akan dilakukan ayahnya. Saat ini sang bunda tengah menjelaskan semuanya. Iya, Viana tidak protes, Alfa pasti tahu yang terbaik. Viana tersentak samar saat menatap sendok yang mengarah ke mulutnya. Dia tidak menerima itu, di kantin sedang ramai. Si cupu itu ganggu banget. Iya sih sepatu mahal, penampilannya gak semenjijikan dulu, tapi tetap ganggu. Apa harus deket terus? Gue sama keluarga gue yang seumuran gak gitu. Si Viana menghentikan langkahnya, urung masuk ke toilet saat mendengar namanya disebut. Lagi-lagi gosip menyeret namanya. Iya, siapa lagi? Upilnya Alfa sekarang, deket Anwar sama Anton juga, lo lihatkan interaksi mereka. Alfa berjalan santai, menatap Viana agak heran karena diam saja tidak masuk ke dalam toilet. Katanya ingin buang air kecil. Alfa hendak menyapa namun urung saat Viana berbalik dan bertabrakan dengan tubuh tinggi suaminya. Astaga! Pekik Viana tertahan. Ceka! Apa sih? Alfa mengusap sekilas kening Viana yang menabrak tubuhnya. Tidak akan benjol memang, hanya bentuk refleks saja. Viana mundur selangkah agar Alfa berhenti terlalu banyak kontak fisik, mereka sedang banyak digosipkan. Apalagi Alfa kian populer sekarang. Ngapain malah diam? Ada yang malakin lagi? Anton hendak mengintip, namun Viana tahan dengan cepat. Alfa memicing tidak suka, tumben sekali Viana bisa menyentuh lawan jenis. Anton bahkan kaget juga. Melihat itu Viana segera mundur. Aku masuk kok, Viana segera masuk. Membuatnya berpapasan dengan dua manusia yang membicarakannya. Viana mencoba biasa, dia masuk ke bilik kosong dan mengatur nafas.
Dia sungguh ceroboh. Tanpa banyak diam, dia menyelesaikan panggilan alamnya. Fiana menghela nafas lega, membersihkan diri dan merapihkan seragam lalu membuka kunci pintu. Fiana terdiam sejenak agak panik. Kenapa pintunya susah dibuka? Fiana sontak menggedornya dan meminta tolong. Insting gue itu bagus, Anton terlihat bangga pada dirinya sendiri. Terlihat so keren karena mungkin ada Putri. Mereka masih di dalam toilet perempuan. Alfa masih memeluk Fiana yang panik, hampir menangis karena dikunci. Fiana sudah tahu pelakunya namun memilih bungkam. Gue ragu, masa ada perbaikan semua toilet? Terus cewek-cewek nebeng di toilet cowok. Celoteh Anton yang masih tetap Putri abaikan. Putri hanya menatap Fiana yang masih dipeluk Alfa dan ditenangkan. Beruntung juga Putri peka. Mana mungkin Fiana hilang hampir 1 jam pelajaran. Mengingat dia dan Fiana sama gila dalam belajar, walau kini Fiana tidak terlalu. Kita pergi, udah mau masuk pelajaran selanjutnya, kata Anwar mengingatkan. Gue sama Fiana izinin setengah hari, mana bisa dia fokus. Ada masalah di rumah juga, nanti gue ceritain. Alfa memasangkan jaketnya pada Fiana yang pucat. Ditinggalkan di toilet sepi, dan Fiana penakut jelas pasti menakutkan. Putri mengangguk. Fiana memang terlihat tidak baik-baik saja. Oke, lo tenang, Al. Gue cari pelakunya. Seru Anton lalu melirik Putri. Mencari perhatiannya namun putrinya itu cuek-cuek bebek. Yah. Pangeran kecewa. Alfa melakukan motornya pelan, mengusap lengan yang membelit perutnya dengan lembut menenangkan. Fiana pasti semakin kacau. Masalah dengan keluarga saja belum selesai, ada masalah lagi di sekolah. Alfa sungguh kesal. Siapa yang berani mengganggu wanitanya? Istrinya. Jika bisa, dia ingin mengumumkan pada mereka kalau Fiana miliknya agar tidak ada yang berani mengganggunya. Kasihan sekali kesayangannya. Hidupnya selalu diterpa cobaan. Alfa akan berusaha lebih ketat lagi. Mau beli makanan? Fiana menggeleng, bersandar di pundak Alfa yang kekar. Memeluknya semakin erat. Rasanya nyaman, aman dan menenangkan. Fiana tidak tahu, kenapa banyak sekali yang membencinya. Padahal dia tidak pernah mengusik kehidupan siapapun. Beli pakaian dulu. Fiana mengerjap. Beli? Buat apa? Kita main dulu, putus Alfa sebagai bentuk menghibur Fiana. Fiana tersenyum tipis. Makasih, aku ikut aja, balasnya dengan hati menghangat. Alfa tidak bersuara lagi. Dia segera membeli pakaian. Mengganti seragam lalu menjius ke asal tempat hingga pada akhirnya berada di apartemennya dulu. Sudah cukup lama Alfa abaikan. Keadaan tetap bersih walau tidak dia tempati. Ini punya kamu? Alfa mengangguk. Ayah beliin karena dekat sama sekolah saat SMP, jawabnya. Fiana menatap semuanya. Terlihat nyaman, bersih dan wangi. Sungguh mewah, apalagi pemandangannya indah. Dia baru tahu Alfa memiliki hunian mewah itu selain rumahnya. Lulus kita pindah ke sini mau? Alfa memeluk Fiana dari belakang. Mengendus wangi lehernya dan mengecupinya. Fiana tersenyum malu-malu. Ikut aja, putusnya. Gak deh, kita gak bisa. Alfa melepas pelukannya lalu beralih meraih Fiana agar menghadapnya. Gue kan kuliah, kita bisa aja LDR atau lo ikut. Bisiknya di depan bibir Fiana. Fiana mengerjap tersipu. Kamu maunya gimana? Cicitnya malu. Alfa terlalu dekat. Gue.
Alfa terdiam sejenak, terpaku pada bibir Viana. Gue mau lo, sekarang. Viana mengerjap, kenapa malah ke sana? Dasar tidak fokus. Viana hanya menjerit pelan lalu tersenyum malu saat Alfa membawanya ke kamar. Gue harus hibur lo biar wajah gak kusut. Lebih baik wajah lelah karena suami lo daripada karena masalah kan? Alfa tersenyum miring menggoda. Tadinya gue mau ke hotel, mungkin malamnya kita lanjut main ke sana. Alfa terus menyasar leher Viana. Viana hanya menggeliat, balas memeluk atau balas mencium. Keduanya berguling-guling dan bermain sebentar sebelum benar-benar pergi ke hotel yang sebelumnya dipesankan Ayu. Alfa meminta tolong pada bundanya yang langsung menggodanya, namun Alfa abaikan. Dia tahu, Ayu senang soal itu. Dia selalu suka saat Alfa memanjakannya, menyentuhnya dengan lembut. Alfa terlalu membuainya. Viana tidak bisa menolak selelah apapun. Keduanya terus bermanja-manja setelah selesai B3R cinta sebentar. Viana mulai berani mengecup leher Alfa. Sontak Alfa tersenyum, balas mengecup di tempat yang sama. Lagi, pinta Alfa. Viana mengabulkannya, mengecupi leher dan jakunnya. Alfa merem melek. Rasanya kembali dipancing. Ayo pindah, katanya bunda udah siapin tempat bagus buat kita. Bisik Alfa sambil mengusap perut Viana, memeluknya dari belakang. Viana mengangguk, membiarkan Alfa turun meraih pakaian. Viana hanya menunggu Alfa pergi agar bisa meraih beberapa pakaiannya. Alfa pun masuk ke kamar mandi, barulah Viana turun meraih pakaian, memakai atasannya saja agar tidak terlalu polosan. Alfa keluar, membiarkan Viana masuk bergiliran. Keduanya siap lalu meninggalkan apartemen menuju tempat yang akan mereka tempati seharian. Viana terlihat menikmati perjalanan walau agak lelah. Dia menahan kantuk karena terpaan angin yang semilir menggelitik wajahnya. Alfa sesekali mengusap lengan yang memeluknya. "Ana, tidur?" tanyanya saat lampu merah. Viana membuka matanya yang hampir saja terlelap. "Enggak, ngantuk dikit aja," jawabnya. "Kita makan dulu, di hotel atau di tempat lain?" Viana tersenyum tipis. Alfa jadi selalu bertanya. Dia sungguh semakin merasa dihargai. "Ikut aja." Alfa pun tidak membahas lagi. Motornya kembali melaju membelah jalanan. Dia memutuskan untuk makan di hotel saja agar selesai makan, dia langsung memakan Viana. "Wow!" Viana menatap takjub kelopak bunga yang bertuliskan I love you itu. Nuansa di dalam kamar temaran, terlihat seperti untuk pengantin baru. Selimut penuh dengan kelopak bunga. Viana bukannya berpikir romantis. Dia malah berpikir bagaimana tidurnya, apa harus membersihkannya dulu. Alfa menggeleng samar melihat itu semua. Ayu terlalu berlebihan menyulap satu kamar hotel kakeknya dengan selebay itu. Viana menyentuh balon-balon yang menghiasi sekeliling. Bagai acara ulang tahun yang mewah. Viana tidak bisa melewatkan satu pun. Alfa menatap jalan Viana yang terlihat berbeda. Kadang ada ya perubahan yang terlihat jika sudah tidak P3R41. Untuk Viana dia kelihatan dari jalannya. Dulu rapat dengan kepala menunduk terlihat malu. Sekarang tidak banyak menunduk dan agak ngangkang. Alfa terus memperhatikan perubahan Viana. Bahkan mulai terlihat ada daging di lengannya. Viana menoleh pada Alfa. Agak salah tingkah saat melihat tatapan Alfa yang lekat seperti pemangsa. "Kenapa harus nginep di sini? Kita besokan. Kita bisa tetap sekolah," potong Alfa. "Gue sebagai suami mau hibur lo. Jangan galau jelek." Alfa kini berbelok ke kamar mandi. Viana bersemu, dia pun membiarkannya dan salah fokus pada paperback di atas sofa. Dia mendekatinya,
mengintip isinya dan mengeluarkannya. Viana menganga. Pakaian tipis dan menerawang. Pita-pita dan tali. Oh astaga. Viana segera memasukkannya, berharap Alfa tidak melihat itu. Viana pun kembali bermain dengan balon, mengabaikan gugup dan malunya jika dia memakai itu. Alfa terlihat segar dengan memakai jubah handuk. Viana pun jadi ingin merasakan mandi di hotel malam-malam. Keduanya duduk di sofa, menikmati makan malam dari pihak hotel yang sangat mewah. Keduanya asyik makan. Gue mau cepet-cepet makan itu, Alfa menunjuk sesuatu yang mengintip. Viana menunduk lalu segera menutupnya. Dia tidak sadar seterbuka itu. Buka aja. Viana terhenyak samar lalu menggeleng. Dia masih memiliki malu. Cantik kok, Alfa menatapnya lembut sambil mengunyah, berharap Viana mengabulkan inginnya. Viana pun membiarkannya terbuka, mencoba makan walau terus ditatap Alfa. Viana mengakhiri makannya, minum sedikit lalu menatap Alfa yang sebentar lagi juga selesai. Alfa melirik paperback sambil mengunyah. Itu apa? Tanyanya. Viana menelan ludah gugup. Gak tahu, jawabnya berbohong. Coba buka. Viana terlihat ragu lalu beranjak, membenarkan jubah mandi dan mengeluarkan isinya dengan berat hati. Alfa berhenti mengunyah lalu tersenyum samar. Bagus, cobain, perintahnya kalem. Viana menelan ludah. Anu, kenapa? Gue suami lo, potong Alfa lalu tersenyum. Gak usah kalau gitu. Senyaman lo aja, Alfa beranjak, mendekati Viana. Alfa melepaskan jemari Viana yang memegang pakaian tipis itu. Gue lebih suka lo gak pakai apa-apa. Bisiknya lalu mengecupi pipi Viana ringan. Alfa menoleh pada ponselnya yang menyala. Di grup yang berisi Anton dan Anwar. Kedua sahabatnya membahas untuk berlibur karena besok ternyata libur, entah apa alasannya selain tanggal merah, selebihnya sekolah yang meliburkan. Alfa tentu saja senang. Viana hanya menatapnya dalam diam. Alfa mematikan ponselnya lalu memeluk Viana, mengecupi rahang dan leher Viana gemas. Alfa terus menyasarnya tak bosan. Senangnya beberapa hari libur. Dia bisa semakin berduaan dengan Viana. Alfa berhenti, dia kembali duduk dan memakan makanannya lagi yang masih ada tersisa. Viana mengatur nafas, merapikan jubah mandinya lalu duduk di samping Alfa yang asyik mengunyah. Alfa. Viana tiba-tiba ingin mengeluarkan unek-uneknya. Alfa hanya melirik sekilas dan terus mengunyah. Kita kan pacaran setelah nikah. Alfa menatap Viana, menunggu kelanjutannya. Aku mau kayak anak muda pada umumnya. Pacaran yang main ke tempat bagus, lakuin hubungan suami istri juga, aku tahu itu kewajiban. Tapi maksud aku. Gue paham. Selain B3R cinta, kita bisa main, jalan-jalan pacaran, gitu kan? Bukannya diranjang terus. Alfa tersenyum tipis. Dia jadi mudah tersenyum walau sekilas, selebihnya tampang galak. Iya. Cicitnya. Oke. Tapi malam ini gue tetap mau lo, hari ini mau lo terus, sekalian hibur lo. Terus kita jalan, kita jenguk kakak lo juga, gue atur waktunya. Viana tersenyum lalu mengangguk. Dia lega Alfa menerimanya. Bahkan mau mengabulkannya. Viana mengecup pipi Alfa membuat Alfa berhenti mengunyah lalu tersenyum tipis. Viana jadi tersipu malu. Lagi. Loh, kenapa malah pulang? Bukannya ada sehari lagi? Ayu menyambut Viana yang terlihat bahagia. Ayu jadi tertular. Kita putusin pulang karena ayah juga libur,
kita ngumpulkan jarang, Bun. Alfa melintasi keduanya untuk segera ke kamar, menyimpan semua barang bawaannya. Ayu merangkul Viana untuk duduk di ruang tengah. Kebetulan Ayu tengah merangkai bunga, mengganti bunga-bunga yang layu. Bunda seneng lihat kamu kayak bahagia, Alfa baikan sama kamu. Bisiknya. Viana mengangguk tanpa ragu. Baik banget, jawabnya tulus. Ayu mengulum senyum. Abis ini kita ke belakang, ayah baru mulai berenang. Alfa pasti ngikut, kita habisin waktu sore kita kumpul di sana. Putusnya senang. Akhirnya ada waktu kumpul. Ayu juga senang kini ada Viana, penyembuh kutukan anaknya. Ayu senang juga karena Alfa tidak terjerat dosa dengan pacaran tidak jelas. Mau bantu, Bunda? Ayu mendekatkan satu pas bunga itu pada Viana. Belum bisa, nanti berantakan, ragu Viana namun menerima itu. Coba aja, nanti Bunda bantu kalau ada yang gak cocok. Viana pun mengangguk, mulai mengikuti ajaran Ayu tanpa peduli pada Alfa yang sepertinya memilih menghampiri ayahnya dan ikut berenang di sana. Viana menatap takjub hasil karyanya. Ayu terlihat menilai lalu mangut-mangut. Udah Bunda duga, kamu bisa. Ini bagus loh, cocok. Ayu memuji dengan tulus, hasilnya sungguh bagus. Viana tersipu senang. Dia memotret hasilnya itu sebagai kenangan. Makasih, Bunda. Berkat Bunda aku jadi belajar banyak tentang merangkai bunga. Balasnya dengan senyum lepas. Ayu menghangat melihat Viana yang terlihat mulai nyaman, tidak canggung dan mulai percaya diri. Ayu memeluknya sekilas. Nanti bantuin Bunda kalau ngerangkai lagi ya. Sekarang kita susul suami-suami kita, kekehnya ramah. Viana nengulum senyum lalu mengangguk. Keduanya beranjak, berjalan bagai ibu dan anak yang hubungannya dekat. Viana sejenak bisa melupakan masalah keluarganya. Viana berjongkok di pinggiran kolam walau agak ngeri-ngeri sedap. Alfa mendekat, menyentuh setiap kaki Viana. Udah ngerangkainya? Viana mengangguk. Mau lihat? Aku foto, jawabnya sambil membuka ponsel. Alfa hanya menatapnya lekat. Viana jika tidak canggung makin cantik. Jika percaya diri apalagi. Ini, tunjuknya. Alfa melihat itu. Cakep, kayak yang rangkai, pujinya. Viana menggigit bibir tersipu. Lucu sekali, Alfa tersenyum samar. Bukannya mau beli makanan. Pesan antar aja, Alfa mengusap kaki Viana. Menatapnya mendongak karena masih di dalam kolam. Gini, Alfa. Viana terlihat ragu. Kan perut kecil, tapi banyak maunya. Kalau gak habis gimana? Sayang banget, keluhnya. Alfa tersenyum mendengarnya. Ada Mbak, ajak mereka buat bantu abisin, balasnya. Viana sontak tersenyum merekah. Itu ide bagus. Dia mengangguk. Aku pesen ya, ini murah. Lalu membuka ponsel. Alfa melihat sate. Beli aja, jawabnya. Viana segera beranjak. Kemana, sayang? Tanya Ayu yang tengah ngobrol dengan Vicky yang baru naik dan istirahat dulu. Mau beli makanan Bunda, mau titip? Viana berujar malu. Oh, enggak. Beli aja, banyakin jajan ya. Balas Ayu dengan begitu baiknya. Ayah mau kamu banyak makan, ngadepin Alfa yang galak itu berat, kekeh Vicky. Jangan sungkan, lanjutnya. Viana mengangguk dengan senyuman. Makasih, Ayah. Bunda. Balasnya tulus lalu melanjutkan langkah untuk menghampiri Mbak dan mulai memesan. Alfa mau ini, boleh?
Alfa, kalau ini, Alfa mau ini juga, gak apa-apa, Alfa menghela nafas saat melihat Fiana mendekatinya yang tengah bersantai setelah berenang itu. Apalagi, gak usah izin, beli aja. Kan uang kamu, takut kebanyakan belinya. Fiana melempar senyum canggung. Uang kita. Jadi, beli ini boleh? Boleh, sayang. Jawab Alfa dengan senyum kesal. Dasar Fiana. Fiana mengulum senyum. Banyak tanya ya, maaf. Kekehnya pelan. Alfa menarik Fiana, mengecupi pipinya gemas. Gue suka walau kesel. Gue juga seneng, ditunggu pipi gembul sama lemak di perutnya, bisik Alfa. Fiana hanya menggeliat kegelian. Makan di sini, gue ditinggal sendiri, keluh Alfa. Ayu dan Vicky sudah masuk. Fiana mengangguk. Kamu mau ikut makan? Tawarnya. Boleh. Alfa mengunyah santai sambil melihat Fiana yang lahap. Jajanan yang dibeli Fiana tidak buruk, bahkan enak menurutnya. Fiana hanya mengambil beberapa dari satu porsi makanan. Pasti para mbak di sana tengah sibuk menampung semua makanan. Alfa mengusap perut Fiana. Emang muat perut kecil kayak gini nampung makanan sebanyak itu? Tanyanya. Fiana menelan kunyahannya. Kan dibantuin kamu, jawabnya. Fiana menelan kunyahannya. Kan dibantuin kamu, jawabnya. Alfa tersenyum lalu membuka mulutnya. Fiana dengan sigap memasukkan makanan yang belum Alfa cicipi. Manis banget, komentar Alfa pada coklat yang melumer di mulutnya. Yang asin aja. Fiana menyeka bibir Alfa tanpa sadar saat melihat noda coklat di bibirnya. Alfa tersenyum samar menerima perlakuan itu. Cium aja, Alfa memanyunkan bibirnya. Fiana tersipu, dia mengecupnya sekilas lalu mulai memakan jajanannya lagi. Alfa mengusap kepala Fiana sambil kembali mengunyah. Alfa. Boleh aku beli rok kayak dulu lagi? Fiana menatap Alfa setelah menjejalkan makanan dan mengunyah. Alfa terdiam. Boleh, biar gampang buat gue, jawabnya santai. Fiana mengerjap. Gampang? Oh. Dia langsung tahu arahnya kemana. Oh apa? Ngerti emang? Alfa mendekat, mengecup gemas pipi Fiana dan mengunyel dengan bibirnya. Fiana tersenyum malu. Ngertilah, kamu kan suka kesana menjurusnya, apalagi, balasnya pelan. Alfa tertawa pelan, dia endus gemas lalu memeluknya sekilas. Kita makan lagi, terus pesen pakaian yang memudahkan gue, bisiknya usil. Fiana menampol pelan lengan Alfa. Alfa melotot samar. Berani mukul ya? Alfa memeluk Fiana, mengecupi wajahnya, mengulum bibirnya sebentar lalu mengecupi wajahnya lagi. Ampun, Alfa. Ngapain kalian? Ayo masuk. Alfa. Nanti masuk angin, Ayu memperingati keduanya. Fiana segera mendudukkan tubuhnya setelah Alfa melepaskannya. Fiana jadi malu.